Yang pertama itu sebagai pembayaran utang untuk apa ya? Untuk menghitung pembayaran utang. Contohnya cicilan pinjaman. Lalu yang kedua sebagai investasi atau tabungan. Contohnya tabungan dengan setoran rutin. Nah, anuitas ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah pembayaran atau penerimaan selalu sama. Itu artinya ketika kita membayar itu dengan nominal yang sama, tetap gitu, tidak berubah-ubah. Yang kedua, dilakukan secara berkala. Nah, ketika kita melakukan pembayaran itu tentunya kita membayar memiliki waktu kan, contohnya bulanan, tahunan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jangka waktu tertentu. Jadi ketika membayar itu kan tentu memiliki jangka atau waktu jatuh tempo kan teman-teman. Nah, yang keempat itu terkait dengan bunga dan tingkat pengembalian. Nah, anuitas juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu anuitas biasa atau ordinary annuity, yang mana pembayaran dilakukan di akhir periode. Contohnya itu cicilan bank setiap akhir bulan. Yang kedua, anuitas jatuh tempo atau annuity due, yang mana pembayaran dilakukan di awal periode. Contohnya bayar kas di awal bulan, dibayar kos di awal bulan. Yang ketiga, anuitas tetap, yang mana itu dilakukan ketika jumlah pembayaran tetap sama, tidak berubah gitu. Yang keempat, anuitas bertumbuh, yang mana pembayarannya meningkat atau menurun sesuai dengan persentase periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus anuitas. Yang pertama itu ada anuitas biasa. Rumus anuitas biasa ini mempunyai dua rumus. Yang pertama, rumus nilai sekarang dan rumus nilai masa depan. Rumus nilai sekarang yaitu PV sama dengan A dikali pecahan 1 dikurangi buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat minus N dibagi I. Atau nilai sekarang dari anuitas biasa diperoleh dengan mengalihkan angsuran setiap periode dengan faktor diskonto. Faktor diskonto dihitung dari 1 dikurangi nilai 1 ditambah bunga dipangkatkan negatif jumlah periode. Kemudian hasilnya dibagi dengan bunga per periode. Yang kedua, rumus nilai masa depan. Itu VP sama dengan A dikali pecahan buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 lalu dibagi I. Atau nilai masa depan dari anuitas biasa diperoleh dengan mengalihkan angsuran tiap periode dengan faktor akumulasi, yaitu 1 ditambah bunga dipangkatkan jumlah periode dikurangi 1 lalu dibagi dengan bunga per periode. 2. Anuitas jatuh tempo. Rumusnya adalah PV sama dengan A dikali pecahan 1 dikurangi buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat minus N dibagi I kemudian dikali buka kurung 1 tambah I tutup kurung. Atau nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo sama dengan nilai sekarang anuitas biasa, tetapi dikalikan lagi dengan 1 tambah bunga karena pembayaran dilakukan di awal periode. Yang ketiga, anuitas tetap. Anuitas tetap ini sama dengan anuitas biasa atau jatuh tempo, tergantung kapan pembayaran dilakukan. Jika pembayaran dilakukan di akhir periode, maka rumusnya sama dengan anuitas biasa. Jika di awal periode, rumusnya sama dengan anuitas jatuh tempo. Yang keempat, anuitas bertumbuh. Rumus anuitas bertumbuh yaitu PV sama dengan A dikali pecahan 1 dikurangi buka kurung 1 tambah G dibagi 1 tambah I tutup kurung pangkat N lalu dibagi I dikurangi G. Atau nilai sekarang dari anuitas bertumbuh sama dengan pembayaran pertama dikalikan dengan faktor diskonto khusus. Faktor ini dihitung dengan cara 1 dikurangi rasio 1 tambah pertumbuhan dibagi 1 tambah bunga dipangkatkan jumlah periode lalu dibagi dengan selisih antara bunga dan pertumbuhan. Rumus nilai masa depannya yaitu PV sama dengan A dikali pecahan buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N dikurangi buka kurung 1 tambah G tutup kurung pangkat N lalu dibagi I dikurangi G. Atau nilai masa depan dari anuitas bertumbuh sama dengan pembayaran pertama dikalikan dengan faktor pertumbuhan. Faktor ini dihitung dengan cara 1 tambah bunga dipangkatkan jumlah periode dikurangi 1 tambah pertumbuhan dipangkatkan jumlah periode lalu dibagi dengan selisih antara bunga dan pertumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal anuitas. Contoh soal yang pertama, seorang mahasiswa meminjam uang sebesar 12 juta untuk biaya kuliah. Pinjaman tersebut harus dibayar dengan angsuran tahunan selama 4 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun. Tentukan besar angsuran tahunan yang harus dibayar.
Jadi, kita harus menentukan berapakah besar angsuran tahunan yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut. Berikut penjelasannya. Rumus anuitas biasa yang kita gunakan yaitu A sama dengan P dikali I per 1 dikurang 1 tambah 1 pangkat negatif N. Dengan keterangan A sama dengan angsuran per tahun, P sama dengan pokok pinjaman sebesar 12 juta. I sama dengan bunga per periode, yaitu 10%, yang sudah kita desimalkan menjadi 0,10. N sama dengan jumlah periode, seperti yang tertera di soal, yaitu angsuran tahunan selama 4 tahun. Jadi N sama dengan 4 tahun. Oke, kita lanjut. Kita masukkan dengan rumus yaitu A sama dengan P dikali I per 1 dikurang 1 tambah 1 pangkat negatif N. A sama dengan 12 juta dikali 0,10 per 1 dikurang 1 tambah 0,10 pangkat negatif 4. A sama dengan 1.200.000. Dari manakah 1.200.000 ini? Yaitu dari 12 juta dikali 0,10 per 1 dikurang 1,1 pangkat negatif 4. Sebelum itu kita lanjut dulu, kita cari dulu berapakah jumlah dari 1 dikurang 1,1 pangkat negatif 4, yaitu 1,1 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 1,1 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 1,4641, yaitu 0,6827. Oke, kita lanjut. A sama dengan 1.200.000 per 1 dikurang 0,6827, yaitu 1.200.000 per 0,3173, dengan jumlah akhirnya yaitu 3.783.000. Jadi, besar angsuran yang harus dibayar mahasiswa tersebut tahunannya yaitu sebesar Rp3.783.000. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seseorang menabung di bank sebesar 2 juta setiap awal tahun selama 5 tahun. Jika bunga yang diberikan bank adalah 12% per tahun, berapakah saldo tabungan pada akhir tahun kelima? Jadi di sini kita disuruh menentukan berapakah nilai masa depan daripada soal tersebut. Rumus dari soal tersebut atau rumus dari nilai masa depan yaitu FI sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I, dengan keterangan FI yaitu nilai masa depan, sedangkan A yaitu setoran per tahun yang kita ketahui sebesar 2 juta, dan I yaitu bunga sebesar 12% yang apabila kita desimalkan menjadi 0,12, dan N yaitu jumlah periode selama 5 tahun. Tinggal kita masukkan FI sama dengan A yaitu 2 juta dikali 1 tambah I pangkat N yaitu 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 1 dikali 1 tambah 0,12. Sebelum lanjut kita cari dulu berapakah nilai daripada 1 tambah 0,12 pangkat 5, yaitu 1,12 pangkat 5 sama dengan 1,7623. Nah, 1,7623 kurang 1 dibagi 0,12 sama dengan 0,7623 per 0,12, yaitu apabila kita jumlahkan menjadi 6,35.025. Kita lanjut ke rumusnya yaitu FI sama dengan 2 juta dikali 6,3525 yaitu dikali 1,12 yang kita ketahui menjadi FI sama dengan 2 juta dikali 7 juta dikali 7,1148 dengan jumlah akhir yaitu 14.229.000. Jadi jumlah tabungan pada akhir tahun kelima yaitu sebesar Rp14.229.000. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang tetap yang dilakukan secara rutin dalam periode tertentu. Konsep ini sangat penting untuk perencanaan keuangan seperti cicilan kredit atau investasi.
karena membantu mengatur arus kas dengan teratur dan terukur. Baik, langsung saja kita menjawab soal nomor 1. Jelaskan dengan bahasa sendiri tentang anuitas. Nah, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jumlah tetap pada interval waktu tertentu selama periode tertentu. Nah, rumus anuitasnya itu memiliki rumus umumnya seperti yang tertera di layar. Nah, contoh penerapannya dalam dunia ekonomi dan keuangan, yaitu perhitungan angsuran kredit atau KPR atau kendaraan, yang mana agar cicilan tetap tiap bulan, dan program pensiun yang menghitung nilai sekarang dari pembayaran berkala di masa depan. Selanjutnya kita menjawab soal nomor 2, mengapa anuitas dianggap penting dalam perbankan syariah maupun konvensional. Berikan 2 alasan. Nah, di sini kami menjelaskan bahwasanya pentingnya anuitas dalam perbankan syariah itu yang pertama sebagai perencanaan keuangan atau pembiayaan. Bisa teman-teman baca penjelasannya. Yang kedua sebagai kapasitas dan stabilitas. Dan ya, seperti yang di layar, teman-teman bisa baca penjelasan lebih lengkapnya. Nah, baik, di sini saya akan menjawab 2 contoh soal. Adapun contoh soal yang pertama yaitu sebutkan 2 jenis anuitas dan berikan contoh penerapannya masing-masing. Adapun 2 jenis anuitas yaitu yang pertama anuitas biasa, yaitu jenis pembayaran atau penerimaan uang secara berkala dan rutin yang dilakukan di akhir setiap periode. Contoh penerapannya yaitu membayar cicilan kredit motor setiap akhir bulan dengan jumlah yang sama sampai lunas. Yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, yaitu jenis pembayaran atau penerimaan uang secara berkala yang dilakukan di awal setiap periode. Contoh penerapannya yaitu membayar uang sekolah atau kursus yang biasanya harus dibayar di awal semester atau awal bulan. Nah, perbedaan utama dari anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo ialah anuitas biasa dibayar di akhir periode, sedangkan anuitas jatuh tempo dibayar di awal periode. Contoh soal yang kedua yaitu seorang mahasiswa menabung 1 juta setiap akhir bulan selama 12 bulan. Di bank dengan bunga majemuk 12% per tahun, yaitu 1% per bulan. Hitunglah nilai masa depan anuitas dari tabungan tersebut. Rumus dari anuitas nilai masa depan atau PV yaitu P dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R. Jadi keterangannya PV itu nilai masa depan, P jumlah tabungan, R tingkat bunga per periode, N jumlah periode pembayaran atau jumlah bulan. Nah, oke. Di sini nilai dari P ini yaitu 1 juta. 1 juta dikali 1. Nah, nilai dari R-nya ini yaitu adapun rumusnya R ini sama dengan suku bunga tahunan per jumlah periode per tahun. Suku bunga tahunan yaitu 12% per 12 sama dengan 1% per bulan. Sebenarnya ini sudah ada ya di sini 1% per bulan. Nah, jika dalam bentuk desimal berarti 0,01. Jadi ditambah 0,01, ini tutup kurung ya, ada buka kurung. N-nya ini yaitu jumlah bulan, 12 dikurang 1 per R-nya ini sama ya 0,01, yaitu 1 juta dikali 0,01
Nanti teman-teman bisa ya, kalau dapatkan ini bisa di kalkulator sini. 1,126,825 dikurang 1 per 0,01. Nah, hasil dari ini tadi didapat dari yang di dalam kurung dulu ya. Sama dengan 1 juta kali 12,6825 sama dengan 12,682500. Nah, keterangannya jadi nilai masa depan tabungan setelah 12 bulan adalah sekitar 12.682.500.000 rupiah, yang berarti total ini yaitu total tabungan plus dengan bunga yang diperoleh. Baik, di sini kita akan menjawab soal dari nomor 5, yang mana soalnya seorang nasabah ingin membeli motor dengan sistem cicilan anuitas. Harga motor 24 juta dibayar selama 12 bulan dengan bunga 12% per tahun dan 1% per bulan. Hitunglah besaran angsuran bulanan yang harus dibayar. Baik, langsung saja kita jawab. Kita ketahui dulu kalau harga motornya itu 24 juta, cicilannya 12 bulan dengan bunga 12%, yang mana artinya 1% per bulan. Nah, yang ditanya apa sih pembayaran per bulan? Nah, kalau pembayaran per bulan berarti itu menggunakan rumus anuitas biasa, yang mana rumusnya PV sama dengan A1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dikurang kuadrat N per I. Nah, A ini adalah yang ditanya berapa jumlahnya. Jadi langsung saja kita masukkan A sama dengan PV I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung dikurang N. Ya, A-nya itu 24 juta, I-nya itu kita jadi pecahan yaitu 0,01. Nah, 0,01 ini adalah 1%. Jadi bisa kita lihat langsung saja dikalikan, jadi dapat jumlahnya itu 2.132.371. Baik, kita lanjut menjawab soal dari nomor 6, yang mana soalnya sebuah perusahaan menawarkan program pensiun yang mana karyawannya akan menerima 5 juta per tahun selama 10 tahun setelah pensiun. Nah, tingkat bunganya itu atau diskontonya itu 10% per tahun. Berapakah nilai sekarang anuitasnya atau present value of annuity-nya dari program pensiun tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat di situ sudah kami jawab dan sudah tertera dengan rumusnya. Silakan teman-teman lihat bagaimana cara pencariannya. Baik, di sini kita akan melanjutkan menjawab soal nomor 7, yang mana pertanyaannya, dalam praktik ekonomi, anuitas sering dipakai untuk menilai kelayakan investasi. Jelaskan bagaimana konsep present value of annuity dapat membantu investor dalam mengambil keputusan. Nah, jawabannya itu konsepnya present value of annuity atau PV anuitas membantu
investor menilai apakah penerimaan kas periodik di masa depan layak dibandingkan dengan biaya investasi awal. Nah, itu memiliki rumus. Rumusnya adalah seperti yang diperlihatkan di layar. Nah, keputusan investasinya atau NPV itu bisa dilihat teman-teman bagaimana. Nah, jadi dapat diringkas atau dapat disimpulkan bahwa PV anuitas mengubah arus kas masa depan menjadi nilai sekarang, yang mana sehingga investor bisa langsung membandingkan dengan biaya awal investasinya. Teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal yang ke-8, yaitu berikan satu contoh kasus nyata penggunaan anuitas dalam perbankan syariah. Misalnya pada akad murabaha atau ijarah mutahiyah bitamil. Jelaskan mekanismenya secara singkat. Baik, jawabannya yaitu contoh ijarah mutahiyah bitamil atau sewa beli. Contohnya, seorang nasabah ingin membeli mobil lewat perbankan syariah dengan skema ijarah mutahiyah bitamil sewa yang pada akhirnya berpindah milik. Mekanisme singkatnya seperti berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan permintaan pembiayaan untuk mobil tertentu. Yang kedua, bank membeli mobil tersebut dari penjual atas nama bank. Yang ketiga, bank menyewakan mobil kepada nasabah dengan kontrak ijarah, yaitu nasabah membayar angsuran periodik tetap, misalnya bulanan, selama jangka waktu tertentu. Angsuran ini berisi komponen sewa atau upah penggunaan, dan pada perjanjian disepakati mekanisme perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Yang keempat, setelah seluruh angsuran atau sewa dibayar sesuai kontrak, kepemilikan mobil dipindahkan dari bank ke nasabah, bisa melalui hibah atau jual beli simbolis sesuai akad. Jadi, skema angsuran periodik tetap inilah yang berwujud anuitas atau jumlah pembayaran sama tiap periode. Karena akad ijarah menetapkan keuntungan bank sebagai imbalan sewa yang transparan dan kepemilikan berpindah sesuai akad, skema ini sesuai prinsip syariah, tanpa riba karena bukan bunga pinjaman, melainkan sewa dan jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.